pandemi bisa santai. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Sementara itu kalau kita lihat, hari ini ada penambahan kasus COVID-19. Terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia dan hingga hari ini Covid mulu. Udah basi kali. Pernah nggak kamu pikir seperti itu? Atau mungkin... Udahlah, santai aja. Nggak apa-apa kok. Mungkin beberapa dari kita pernah berpikir seperti ini sampai ketika orang dekat atau bahkan keluarga kita yang mengalami hal ini. Tapi tuh aku pernah baca di detikhealth.com ada cewek yang ada di Amerika Serikat. Nah dia ini kan selalu kerja dalam rumah gitu loh, jadi beraktivitas dalam rumah. Tapi dia bisa kena COVID. Soalnya waktu ditelusuri ternyata yang membawa virus itu tuh tukang pemasukan makanannya dia. Nah, setelah beberapa hari itu akhirnya si cewek ini tuh mengalami gejala COVID. Nah, nggak lama kemudian si cewek ini beneran kena deh. Wah, agak serem juga ya. Kebayang nggak kalau kamu nggak mematuhi protokol kesehatan di luar sana dan membawa virus itu ke keluarga kamu? Atau mungkin sebaliknya, kamu yang mematuhi protokol kesehatan tapi malah karena teman atau keluargamu yang nggak patuh sama protokol kesehatan. Jadinya kamu kena juga deh. Menurut kamu adil nggak? Makanya jangan lupa selalu mengingatkan orang-orang terdekat kamu juga ya. Tapi Tasya, bukan cuma itu loh. Aku juga pernah baca kalau ada juga orang yang udah matuin protokol kesehatan tapi masih kena COVID-19. Nah, ini berita selengkapnya. Fun Fact Times. Dilansir dari Liputan 6, seorang pria di Los Angeles terkena COVID-19 setelah dia pergi ke supermarket demi memenuhi kebutuhan pangannya. Padahal selama ini ia tetap saja di rumah dan baru sekali keluar rumah. Pria tersebut mengatakan bahwa dia itu sudah menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, tapi nyatanya masih terkena juga. Setelah ditelusuri, ternyata dia lupa untuk cuci tangan ketika ia sampai rumah. Nah, yang mematuhi aja masih bisa kena COVID, teman-teman. Apalagi kalau kamu nggak mematuhi protokol kesehatan, iya nggak? Dan bukan cuma satu protokol aja ya, tapi semuanya. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan masih banyak lainnya. Iya nih Mir, tapi sayangnya masih banyak banget orang yang cuek sama protokol kesehatan. Buktinya aja setiap bulan angka COVID-19 di Indonesia pasti naik. Nih, data dari kompas.com menunjukkan kenaikan angka pasien COVID-19 tiap bulannya, mulai dari bulan Maret yang tercatat 1.000 kasus, terus bulan April jadi 10.000 kasus, bulan Mei naik lagi jadi 26.000 kasus, terus bulan Juni tercatat 56.000 kasus, Juli 108.000 kasus, Agustus 174.000 kasus, dan September 287.000 kasus, dan sekarang udah sampai angka 628.000 kasus. Tapi sayangnya sekarang orang-orang malah kelihatan gak peduli dan cuek sama protokol kesehatan. Mau gimana lagi ya? Waduh, cuek banget gak tuh? Udah kayak lagu Rizky Febian aja ya. Tapi iya, aku sepakat sama kamu, Rip. Apalagi pandemi ini tuh banyak banget dampaknya, bukan cuma dari kesehatan aja. Iya, betul tuh. Kemarin buktinya udah banyak negara yang mengalami resesi ekonomi. Dan Indonesia salah satunya sudah diumumkan pada awal bulan November kemarin. Selain itu, aku pernah baca dari penelitian Bapak Profesor Dr. Uwis yang menjelaskan bahwa selama pandemi ini, ketahanan keluarga juga perlu ditingkatkan. Karena beberapa keluarga di Indonesia belum siap menghadapi keadaan yang seperti ini. Karena banyak juga tuh kemarin berita PHK sepihak yang merupakan dampak COVID-19 ini. Makanya, ketahanan keluarga menjadi suatu hal yang penting dan perlu ditingkatkan lagi. Wah, iya ya. Oke deh.
Habis ini aku bakal tingkatin lagi protokol kesehatan aku. Baru sadar. Kurang-kurangin ya, Nom. Oke deh, aku harap teman-teman semua juga sepakat ya. Karena memang sebesar itu dampak COVID-19 buat kehidupan kita. Dan kita perlu mencegah penyebarannya dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Oke? So, jangan lupa selalu bahagia, jaga protokol kesehatan, dan lindungilah keluargamu. Karena aku dan kamu, kita satu Indonesia. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.